Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal dan ajaib, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan boleh bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk mendengarkan dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami, dan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam Injil Markus pasal 7 ayat 33 sampai ayatnya yang ke-35 yang berkata demikian. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan merabah lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya, terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tujuan dari tema tentang kuasa Tuhan yang menyembuhkan adalah untuk mengajarkan kepada setiap orang percaya bahwa kuasa Tuhan yang menyembuhkan masih bisa dialami oleh setiap orang yang membutuhkan. Yang kedua, kuasa Tuhan yang menyembuhkan masih terjadi sampai dengan saat ini. Yang ketiga, kuasa Tuhan yang menyembuhkan diberikan kepada setiap orang yang tetap percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat pembacaan kita pada malam hari ini menunjukkan kepada kita suatu mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada seorang yang mengalami gangguan pendengaran dan juga sulit untuk berkomunikasi. Kuasa Tuhan yang menyembuhkan dialami oleh orang tersebut. Kita menemukan bahwa ketika Yesus hadir, maka setiap orang yang mengalami sakit penyakit, terikat oleh berbagai masalah hidup, dan dikuasai oleh iblis, maka pasti terjadi kelepasan, kelegaan, dan kesembuhan bagi yang percaya kepada Tuhan. Kuasa Tuhan yang menyembuhkan itu masih diharapkan oleh siapapun yang saat ini mengalami masalah dalam hidupnya. Harus kita akui bahwa sampai dengan saat ini, ada begitu banyak manusia di bawah kolong langit ini yang mengalami berbagai penderitaan. Banyak orang pada hari ini, termasuk orang-orang Kristen, sedang terikat tidak hanya oleh kuasa jahat, tetapi juga oleh kebiasaan-kebiasaan buruk seperti alkohol, obat-obatan, judi, dan semua jenis keterikatan. Semua kondisi ini masih berlangsung sampai dengan saat saudara mendengarkan renungan ini. Memang manusia berusaha untuk melepaskan diri dari semua situasi dan kondisi sulit tersebut, namun selalu mengalami kegagalan. Dalam perspektif iman Kristen, tidak ada cara lain yang bisa menolong manusia keluar dari masalahnya selain datang kepada
Tuhan Yesus. Para penulis Alkitab mendorong kita supaya datang kepada Tuhan dan meminta pertolongan kepadanya. Ia akan memberikan pertolongan dan menjamah hidup kita melalui kuasa Tuhan yang menyembuhkan. Pertanyaan penting yang patut diajukan ialah, bagaimana jemaat bisa mengalami kuasa Tuhan yang menyembuhkan itu? Berdasarkan firman Tuhan, dalam Injil Markus pasal 7 ayat 33-35, maka kita menemukan ada beberapa hal yang bisa menolong jemaat Tuhan untuk mengalami kuasa Tuhan yang menyembuhkan. Yang pertama, memiliki relasi yang istimewa dengan Tuhan. Untuk mengalami kuasa Tuhan yang menyembuhkan, maka setiap kita harus memiliki relasi yang istimewa dengan Tuhan. Pada sisi lain, kita juga harus menyiapkan waktu spesial untuk menikmati persekutuan yang kuat dengan Tuhan. Penulis Injil Markus menegaskan, dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian adalah kata kunci bagian awal ini. Kita dan Tuhan harus memiliki waktu berdua secara khusus, sebab biasanya kita lebih banyak bersama dengan keluarga, teman, sahabat, dan lain-lainnya. Maksudnya, dalam aktivitas berdoa, kita cenderung mengikut sertakan banyak orang. Meskipun kita berada dalam persekutuan, namun harus tetap fokus dengan Tuhan. Bila kita ingin mendapatkan jamahan Tuhan, maka kesendirian bersama Tuhan adalah jawabannya. Yang kedua, memiliki kehidupan doa yang menyentuh hatinya Tuhan. Untuk mengalami kuasa Tuhan yang menyembuhkan, selain kita memiliki relasi yang istimewa dengan Tuhan, kita juga harus memiliki kehidupan doa yang menyentuh hatinya Tuhan. Berdoa dengan kesungguhan hati dan beriman kepada Tuhan menjadi poin penting untuk dilakukan. Hal ini ditunjukkan Yesus ketika menengadah ke langit. Yesus menarik nafas. Yesus menarik nafas menunjukkan keseriusannya dan kesungguhannya berdoa kepada Bapa untuk jamahan yang ajaib itu datang. Banyak orang berdoa merindukan jamahan Tuhan, namun sikapnya tidak ada kesungguhan, bahkan sikapnya tidak menunjukkan penyembahan kepada Allah. Yang ketiga, memiliki perkataan iman yang menghadirkan kuasa Tuhan. Untuk mengalami kuasa Tuhan yang menyembuhkan, kita harus memiliki kata-kata iman. Perkataan yang membangkitkan iman sangat dibutuhkan dalam situasi yang sulit dan penderitaan yang hebat dalam hidup kita. Yesus berseru dengan lantang Efata, artinya terbukalah. Sikap kesungguhan hati disertai dengan perkataan menghasilkan kuasa supranatural yang menyebabkan telinga si tuli terbuka. Dengan iman, maka ada kuasa dalam perkataan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, kesimpulan renungan pada malam hari ini, kuasa Tuhan yang menyembuhkan bukan hanya terjadi di masa lalu, tetapi masih dapat dialami hingga saat ini oleh setiap orang yang percaya kepadanya. Dalam kisah penyembuhan orang tuli dan bisu, dalam Injil Markus pasal 7 ayat 33-35, kita belajar bahwa kehadiran Yesus membawa kelepasan, kelegaan, dan kesembuhan bagi mereka yang datang kepadanya dengan iman. Untuk mengalami kuasa Tuhan yang menyembuhkan, ada 3 hal penting yang harus kita lakukan. Pertama, memiliki relasi yang istimewa dengan Tuhan. Kita perlu menyediakan waktu khusus untuk bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, memiliki kehidupan doa yang menyentuh hati Tuhan. Doa yang sungguh-sungguh dan penuh iman membuka jalan bagi kuasa Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita. Yang ketiga, memiliki perkataan iman yang menghadirkan kuasa Tuhan. Ketika kita mengucapkan perkataan iman dengan keyakinan kepada Tuhan, maka mujizat pasti terjadi. Dengan memahami dan melakukan ketiga hal ini, kita dapat mengalami kuasa Tuhan yang menyembuhkan dalam hidup kita.
Tidak ada situasi yang terlalu sulit bagi Tuhan, karena Dia adalah Allah yang penuh kuasa dan kasih. Tetaplah percaya dan berseru kepada Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang setia dan selalu menepati janjinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara semua yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah kami yang kekal dan kudus, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan atas pertolongan dan penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami tentang kuasa-Mu yang menyembuhkan. Kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak terbatas oleh waktu, dan bahwa Engkau masih bekerja dengan cara yang ajaib dalam kehidupan kami hingga saat ini. Terima kasih buat firman-Mu yang sungguh indah ya Tuhan. Kami bersyukur atas firman-Mu, dan biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, dan mampukan kami Tuhan untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami ya Tuhan, untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami ya Tuhan, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu, pulihkan keadaan mereka, berkati perekonomian umat-umat-Mu, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajar kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.